Kita yang berpikir tahu bahwa ayat 29 mengatakan kami turunkan ayat untuk dipahami dan diamalkan maknanya. Desa ini bukan akhir, bukan semacam ya, kita kembali ke desa karena kita nggak mampu untuk menghadapi keadaan. Desa bukan tempat pelarian batin. Masa depan akan dimulai dari desa. Sekarang kita ada dalam kondisi yang berbahaya. Semua orang sekarang bicara tentang environmental ethics, etika lingkungan. Bumi, kalau dia dirusak oleh gerakan dinamisnya sendiri, dia bisa memperbaiki diri. Tapi kalau dirusak oleh manusia, bumi akan bilang, saya nggak tahu cara memperbaiki karena bukan saya yang rusak adalah manusia. Menumbuk padi diiringi tari. Langit cerah, penuh cahaya. Sungguh beruntung anak negeri, ada budaya saling percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ceramah akademis dari Profesor akal sehat kita, yaitu Rocky Gerung, di mana ketika hiruk pikuk kota mulai menyesakkan, sebuah panggilan suci dan intelektual membawa kita kembali pada sebuah kesadaran teologis yang mendalam. Rocky Gerung mengutip Al-Quran dalam surah As-Sad ayat 29. Ia menegaskan bahwa sebuah mandat yang luar biasa. Kitab ini diturunkan bukan sekedar untuk dibaca atau dihafal secara mekanis, melainkan untuk ditadaburi, dipahami secara radikal, dan dimaknai kandungannya hingga pada akar atau pikiran. Memahami ayat di sini menuntut sebuah jembatan aktif antara teks langit dan realitas bumi, mengubah kandungan ayat menjadi manfaat nyata bagi rakyat, membutuhkan ilmu pengetahuan, riset ekologi, teori ekonomi, serta interpretasi akal sehat yang tajam. Apa yang dibentangkan oleh langit harus mampu dimanifestasikan sebagai keadilan sosial yang membumi dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Saya dipersatukan oleh sikap etis, yaitu memuliakan persahabatan. Dan itu yang membuat saya gembira hari ini, karena bukan sekedar diundang. Diundang kan artinya ada objek. Saya subjek, saya undang Anda. Saya merasa bahwa dikembalikan ke dalam satu habitus, dikembalikan di dalam satu suasana. Di Jakarta nggak ada habitus, semua orang jadi individual. Di Jakarta tidak ada suasana karena semua orang berebut mic. Jadi sekali lagi, satu suasana yang di agam, saya anak agam. Aku generasi anak Minang, itu namanya agam. Dan Minang yang mengaktifkan pemahaman, bukan Minang yang idol. Mengaktifkan pemahaman artinya mencari makna pada sesuatu yang sifatnya teologis. Saya baca satu ayat di ayat 29. Kira-kira bunyinya begini. Ayat kami turunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dipahami dan dimaknai kandungannya. Dipahami artinya kita mengerti mengapa ayat itu harus ada, asbab nusulnya bisa kita cari. Tapi setelah itu, pemahaman itu harus menimbulkan kemanfaatan pada rakyat. Kandungannya harus dipahami. Seringkali kita menghafal ayatnya, tapi kita tidak paham kandungannya. Dari ayat berubah menjadi kandungan, itu artinya perlu interpretasi akal pikiran, pengetahuan. Dari kandungan menjadi manfaat, itu perlu teori bisnis, perlu teori ekonomi, perlu tangan yang bukan sekedar membaca ayat, tapi tangan yang terbuka untuk mengaktifkan kandungan ayat itu. Itu saya kira. Jadi kalau saya ada di sini, ada di desa, desa ini bukan akhir, bukan semacam ya, kita kembali ke desa karena kita nggak mampu untuk menghadapi keadaan. Desa bukan tempat pelarian batin. Masa depan akan dimulai dari desa, dan desa akan dimulai dari adab. Jadi kita lihat satu sekuensi berpikir bahwa semua orang Eropa itu meninggalkan rumah-rumah mereka di kota-kota, bahkan menyediakan untuk dipakai gratis oleh orang Asia.
lalu mereka pergi ke desa. Jadi ada siklus baru di dunia ini. Karena ada semacam pengertian awal bahwa yang harus dijaga bukan NKRI harga mati, tapi planet harga mati. Nagari adalah planet kecil yang di dalamnya ada kekompakan. Ini ada sawah. Dan menyaksikan sawah itu membayangkan saya pada putri-putri desa yang lagi menumbuk padi itu. Kan ini semacam kegembiraan batin tuh. Menumbuk padi diiringi tari. Langit cerah penuh cahaya. Sungguh beruntung anak negeri. Ada budaya saling percaya. Saling percaya ini adalah basis dari kepemimpinan. Kepemimpinan bukan leadership, tapi partnership. Itu yang disebut saling percaya tuh. Bahwa kami melakukan sesuatu supaya masyarakat mengerti bahwa yang diperintahkan oleh langit harus bermakna bagi rakyat. Jadi sekali lagi semacam filosofi baru saya temukan di sini. Keindahan persahabatan, kejujuran untuk mengatakan bahwa semua yang pernah didalilkan oleh adat harus bermanfaat pada rakyat. Itu masalah yang harus kita pahami dalam setiap hari. Dan itu yang memungkinkan nagari itu tumbuh sebagai satu habitus baru. Tumbuh dalam upaya untuk melihat bahwa kalau NKRI jadi sesak, datang ke nagari itu lega. Lega dalam batin, lega dalam ide, dan lega dalam upaya untuk memperlebar keadilan sosial. Ada bukit di belakang saya. Setiap kali saya lihat bukit, saya pergi pada semacam tuntunan akal sehat bahwa bumi ini masih bernafas. Nafas bukit itu adalah nafas alam semesta. Jadi kita ingin bukit itu berbicara pada kita. Ucapkan apa yang dikehendaki oleh bukit. Adat mengatur bahwa bukit itu adalah bukit bersama. Tetapi dengan aturan adat itu juga kita mengerti bahwa bukit akan berbicara pada kemiskinan. Bukit akan berbicara pada ketidakadilan. Bukit menyediakan keadilan. Bukit menyediakan kekayaan. Kalau kita bisa mengolah itu tadi dengan pemahaman, kalau kita bisa mengolah itu dengan tanggung jawab, bahwa yang disediakan oleh alam cukup untuk keadilan manusia. Sekarang kita ada dalam kondisi yang berbahaya. Semua orang sekarang bicara tentang environmental ethics, etika lingkungan tuh. Bumi, kalau dia dirusak oleh gerakan dinamisnya sendiri, dia bisa memperbaiki diri. Tapi kalau dirusak oleh manusia, bumi akan bilang, saya nggak tahu cara memperbaiki, karena bukan saya yang rusak adalah manusia. Kita lihat bagaimana cara bumi memperbaiki diri. Kalau kita belajar sedikit tentang ekologi, ekosistem, kita lihat di peta ada gurun Sahara yang gersang, coklat, berdebu. Sejajar dengan gunung Sahara ada di Afrika, sejajar dengan gunung Sahara adalah Amerika Selatan, yaitu hutan Amazon. Kenapa hutan Amazon begitu rimbun, hijau, sementara gurun Sahara gersang? Lalu kita menganggap bahwa lebih baik ada hutan Amazon dan gurun Sahara ada neraka. Tetapi alam sudah mengatur sedemikian rupa, ilmu pengetahuan sekarang menjelaskan bahwa hijaunya hutan Amazon karena dipupuk oleh gurun Sahara. Kalau kita bikin riset kimia, gurun Sahara itu ternyata adalah fosfor, bahan dasar pupuk. Yang kalau kena sinar matahari, abu, debu kecil dari gunung Sahara naik ke atas, menguap sebagai debu, lalu mengikuti rotasi bumi, putaran bumi, dan dalam 40 jam dia tiba persis di hutan Amazon. Jadi gunung Sahara memupuk hutan Amazon. Kadangkala karena kegiatan manusia dengan industri yang arogan, sebelum tiba di Amazon, dia mampir ke Brasil, lalu disedot oleh pabrik-pabrik, lalu jadi badai di Brasil. Sekarang Brasil lagi mengalami proses itu. Ada badai dari Sahara ternyata. Kita yang berpikir tahu bahwa ayat Sat 29 mengatakan, kami turunkan ayat untuk dipahami dan diamalkan maknanya. Bukan sering diamalkan. Amalan itulah yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Riset-riset tentang ekologi, riset tentang keadilan sosial,
menibahkan kita pada suatu prinsip bahwa kita pada akhirnya harus kembali ke desa. Sebetulnya bukan kembali, tapi kata yang lebih tepat adalah pulang. Kembali itu seolah-olah kita pernah pergi. Pulang artinya kita membawa kenangan itu kemanapun kita pergi. Dan filosofi itu ada pada kebudayaan Minang. Pulang kampung, bukan kembali ke kampung. Beda intonasi dan rasa batinnya. Tapi seringkali pulang kampung itu sekedar membawa ya oleh-oleh dari Jakarta. Dan tidak melihat fakta tadi bahwa ada yang idle, yang harus diaktifkan. Sekolah ini adalah keterlibatan radikal terhadap prinsip bahwa kita mesti aktifkan makna dari ayat supaya dia menghasilkan peradaban. Jadi saya pasti senang di sini, saya mendukung sepenuh hati apa yang direncanakan dari batin yang bersih. Oleh teman-teman yang Iwani dulu murid saya, dan sampai sekarang dia adalah murid saya. Saya pasti ada guru, dan sampai sekarang masih akan jadi guru. Jadi yang kita pilih itu Pak Prof, guru besar dalam pengertian yang sempurna. Bukan yang kita bayangkan guru besar yang nyogok disertasi, yang mencari-cari kesempatan untuk jadi staf khusus. Bukan itu yang kita maksud. Guru besar artinya mampu memahami hal-hal yang besar untuk dihubungkan dengan hal-hal yang kecil. Nah, kemampuan itulah yang terus kita ingin pastikan. Dan kesempatan yang bagus ini ada permulaan untuk memulai hidup yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana dapat kita saksikan bersama dari video Rocky Gerung tersebut, bahwa kita bisa menarik kesimpulan, yaitu melangkah ke desa, ke tengah hamparan sawah dan keanggunan negeri bukanlah sebuah bentuk pelarian batin karena ketidakmampuan kita menghadapi kerasnya kota. Desa bukanlah titik akhir dari ketidakberdayaan, melainkan titik awal dari masa depan peradaban baru yang sedang dirajut. Di tempat di mana bukit-bukit hijau masih berdiri kokoh sebagai paru-paru bumi yang bernafas, alam sedang berbisik kepada kita tentang keadilan yang berkecukupan. Dunia saat ini mengalami pergeseran paradigma ekologis, bahkan masyarakat Eropa mulai meninggalkan pusat-pusat kota untuk kembali ke langkah perdesaan. Menyadari sebuah doktrin baru bahwa yang harus dijaga dengan harga mati bukan sekadar batas-batas geopolitik formal, melainkan planet ini sendiri. Negeri dengan segala kearifan lokalnya adalah miniatur planet kecil yang di dalamnya realisi manusia diatur bukan oleh kompetensi yang arogan, melainkan oleh modal sosial yang paling tinggi, adab dan saling percaya. Disinilah letak perbedaan mendasar antara kembali dan pulang. Masyarakat adat Minang sebagai contoh mengenal filosofi pulang kampung bukan sebagai sekadar mobilitas fiktif yang membawa sebuah bunga tangan artifisial dari kota. Pulang adalah sebuah perjalanan spiritual untuk menghidupkan kembali memori kolektif, mengaktifkan pemahaman intelektual yang sempat tumpul, dan merekatkan kembali ikatan kemitraan melalui refleksi ekologis universal. Bagaimana debu fosfat dari gersangnya burung Sahara terbang melintasi rotasi bumi selama puluhan jam untuk menjadi pupuk alami yang menyuburkan ribuan hutan Amazon. Kita diajarkan oleh semesta bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam sebuah rantai tanggung jawab yang utuh. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan. Tugas seorang pendidik atau guru besar yang sejati bukanlah mencari kenyamanan birokratis di lingkar kekuasaan, melainkan kemampuan radikal untuk membedah hal-hal besar di langit pemikiran yang membimbingkannya dalam realitas sosial masyarakat kecil di pedesaan. Pada akhirnya, kesimpulan yang bisa kita tarik dari video Rocky Gerung tersebut adalah membawa kita pada sebuah kesadaran batin yang mendalam tentang makna pulang ke desa, pulang ke negeri bukanlah sebuah perjalanan mundur menuju masa lalu, melainkan sebuah langkah maju untuk membawa kembali kenangan, adab dan nilai-nilai luhur kemanapun kita melangkah. Ini adalah sebuah panggilan radikal untuk tidak membiarkan teks-teks suci dan nilai-nilai teologis membuku menjadi dogma yang pasif. Tugas kita sebagai manusia yang berpikir adalah terus mengaktifkan makna dari setiap ayat-ayat yang diturunkan ke bumi, agar ia menjelma menjadi kebijakan ekologis, keadilan sosial, dan peradaban yang nyata bagi masyarakat. Peradaban yang beradab hanya bisa lahir dari batin yang bersih dan komitmen intelektual yang kokoh. Kita diingatkan kembali tentang hakikat sejati dari seorang pendidik dan guru besar,
Guru besar yang sesungguhnya bukan mereka lah yang sibuk bersolek dengan gelar akademik demi mengejar kenyamanan birokratis atau jabatan staf khusus di lingkaran kekuasaan. Guru besar yang sejati adalah mereka yang memiliki kapasitas intelektual untuk memahami hal-hal besar di langit. Lalu dengan kerendahan hati menghubungkannya dengan realitas kehidupan masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan. Desa dan negeri telah menyediakan ruang-ruang yang lega dalam batin, dalam ide, dalam lega, dalam keadilan. Disinilah tempat yang penuh dengan keindahan, persahabatan, dan kejujuran ini. Kita telah meletakkan sebuah batu pertama. Mari kita jadikan momentum ini sebagai permulaan yang baru untuk ekosistem kembali hidup dan beradab. Hidup yang dituntun oleh akal sehat dan hidup yang senantiasa berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Terima kasih.